Oke, kita lanjutkan video tutorialnya. Kita akan melakukan penyesuaian terhadap edit dan hapus untuk berita. Jadi karena kita sudah membuat fungsi untuk modelnya ya, maka kita akan buat tampilannya untuk backend, new file, lalu ini untuk laman edit berita.php. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kopas dari tulis berita itu. Kita akan kopas, lalu kita akan paste di edit berita. Lalu untuk cut-nya kita nggak akan pakai untuk detail untuk list datanya ya. Kita hapus saja. Lalu di sini judulnya kita akan ketik seperti ini, seperti halnya di modul yang lain. Ini judul seperti ini. Lalu di mana? Di atasnya kita akan buat satu input type seperti itu, text, hidden, name, ID, value, php, echo, dollar, detail berita, ID. Oke, setelah itu ini edit berita ya, kalau sudah namanya edit berita, biarkan saja. Lalu untuk metanya ini nama meta, lalu kita copy yang tanggal ini di sini. Ini jadi kita ketik meta di sini. Untuk foto biarkan saja, isi tulisan kita sama isi tulisan seperti itu. Lalu untuk kategori option, maka kita akan buat satu lagi ya di atasnya, seperti halnya yang sebelum-sebelumnya. Detail berita, lalu yang di sini detail berita. Oke, setelah itu disimpan data seperti ini. Nah, untuk fungsi view-nya kita sudah selesai, maka selanjutnya kita akan ke edit berita di sini. Ini kita copy dari fungsi tulis blok. Tulis blok editnya edit berita ya, nggak apa-apa, sorry atas ketidakkonsistenan ini. Karena kalau sudah salah satu ya sudah, dibiarkan saja, tidak apa-apa. Jadi di sini ini edit berita seperti itu. Nah, jika fotonya tidak diupload, maka itu artinya tidak ada perubahan terhadap terhadap foto headernya ya. Jadi kita tidak akan print error di sini, tapi kita akan langsung simpan dan foto headernya tidak akan ada perubahan. Nah, ini di sini kita akan taruh ID berita sama dengan this input post ID seperti itu. Lalu di sini ini bukan model backend simpan berita, tapi kita lihat di model backendnya ini edit berita. Edit berita seperti ini. Ini dollar ID berita, dollar datanya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu di bawahnya, di else-nya, ketika ada perubahan foto, maka itu akan diupdate fotonya di sini. Tapi dengan cara yang sama. Ini di copy sini aja. Dalam taruh ya.
Lalu ini copy juga fungsi untuk edit beritanya. Kita simpan, lalu kita edit. Oke. Berita adalah data seperti itu. Lalu data berita ini kita ubah detail berita, model backend kita ambil dari detail berita. Detail berita, lalu kita taruh di sini. Di sini dolar ID ya. Lalu di sini kita ganti view-nya, yang kita panggil adalah nama edit berita. Seperti itu. Lalu kita refresh. Kita klik edit. Oke, nah bisa ya. Seperti itu, nah dia muncul. Kalau misalnya kita ganti berbasis Python seperti itu, dan kita gak akan ganti fotonya, lalu kita simpan, kita ke bawah, ini akan berganti judulnya jadi ganti Python, kemudian slugnya pun juga akan ganti Python gitu, dan foto produknya tetap. Coba kita lihat dulu di database-nya ya, ada perubahan. Foto headernya tetap. Jadi itu untuk cara untuk edit beritanya. Lalu kita buat aja langsung untuk hapus berita. Kita biar cepat aja ya. Kita copy dari menu yang sudah ada dulu. Lalu kita balik lagi ke bawah. Oke, edit berita. Lalu kita ini edit berita, hapus berita. Backendnya kita lihat, backendnya hapus berita ya. Kita copy, ini tulis blog. Oke. Setelah itu ini juga sudah bisa dipakai ya dengan seperti ini. Nah, kemudian untuk ada yang satu kelupaan, untuk berita ini ada konfigurasi baru sebenarnya, ada konfigurasi tambahan, bukan baru, tambahan sorry, di bagian config-nya ya. Ini di roots ini. Nah, ini kan default controllernya ya. Nah, ini kita akan tambahin satu baris seperti ini. Nah, tambahnya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini untuk berita post nanti. Jadi ini akan kita pakai ketika kita berada di di postingan berita. Jadi ketika kita membaca blog atau berita, orang membaca blog atau berita yang sebenarnya fungsinya ini akan berubah jadi ini post, lalu ini adalah slug yang sudah dibuat ya, seperti itu. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih.